kita masuk ke topik chapter 14. Grounded Theory Design. Grounded Theory Analysis. Apa yang menjadi key ideas di sini? Bagaimana kita define grounded theory? Kapan kita menggunakan grounded theory? Apa saja key karakteristik dari grounded theory? Conduct grounded theory study dan evaluate grounded theory study. Jadi grounded theory design adalah sebuah cara yang sistematik melalui prosedur kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan teori yang menjelaskan at a broad conceptual level secara besar a process, an action, or interaction about a substantive topic. Bagaimana kita mengenerate teori yang bisa menjelaskan terhadap sebuah topik. Apa teori yang muncul? Ya. When do you use the grounded theory research? Ya. Ketika kita ingin menjelaskan terhadap sebuah proses, action atau interaction. Atau ketika Anda ingin deep dive lebih dalam untuk mengetahui lebih dalam off the shelves. Jadi lebih dalam off the shelf. Oke, dia ditemukan di tahun 67. Ya. Sampai sekarang terus berkembang. Dan grounded theory analysis ini sebentar. Oke. Jadi grounded theory ini is about reducing data without losing its meaning. Ya. Kita apa yang saya maksud dengan reducing yang dimaksud oleh Philip Adu di sini? Reducing data without losing its meaning. Jadi ketika ada satu paragraf kalimat itu panjang kan? Nah, kita mencari codingnya. Nah, timbullah quotes di sini. Apa kalimat atau kata yang menjelaskan kepada paragraf tersebut? Akan banyak quotes. Yang mana kemudian dia mengerucut menjadi kategoris. Dan dia mengerucut kepada themes. Dan dia mengerucut kepada teori. Ya. So, kita akan membicarakan nanti mengenai apa yang dimaksud dengan coding, apa essence dari coding, proses dari coding, stage-nya bagaimana, bagaimana kita menentukan coding method yang tepat, apa yang menjadi cycles dari coding, dan apa yang menjadi present finding-nya, dan contoh. So, what is a code? A code is a qualitative inquiry. Ya. Atau mostly berupa word atau phrase. Ya. Word atau short phrase. Yang symbolically dia menggambarkan kepada for a portion of language base. Ya. Menggambarkan kepada essence atau esensi dari sebuah paragraf. Ya. Atau visual. Visual pun bisa dijelaskan berupa quotes. Anda misalkan sekarang punya Instagram ada foto, itu di coding juga bisa. Apa saja tema apa saja yang di coding mengenai foto tersebut. Oh, ada mobil, ada rumah, ada ini, ada lakukan coding juga. Itu jadi coding itu nggak cuma dengan teks, tetapi juga kepada visual data. Anda coding. Ya. Nah, the data can consist of interview transcript. Nah, ada interview transcript, ada observasi dari peserta, ada jurnal, dokumen, drawing, ya, data Twitter, data Facebook, data Instagram, so on. Banyak sekali data yang bisa Anda dapatkan.
untuk Anda coding. The portion of data to be coded during first cycle. Jadi ada coding pertama di first cycle, yaitu can range in magnitude from a single word to full paragraph to a entire page of text, ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda coding pertama kali itu terhadap paragraf, Anda bisa menggambarkan kepada satu kata yang menggambarkan paragraf tersebut atau kata yang panjang, ya. Jadi first cycle ini masih tahapnya masih kotor. Itu kita baru mendapatkan coding ya esensi lah dari sebuah kalimat, dari sebuah paragraf. Bisa panjang, bisa pendek dan sebagainya. First cycle coding. Kemudian di second cycle coding itu the portion coded can be exact same unit, ya, tapi dia mulai membentuk kepada critical link, ya. Mulai mencari critical link antara data collection dan menemukan apa yang disebut dengan kategori. Jadi dia mencari critical link antara satu kata, satu coding dengan coding yang lain, dia membentuk pulau-pulaunya. Oh, ini pulau gua nih. Seperti clustering gitu ya. Jadi dia mencari yang similar antara coding yang satu dengan coding yang lain. Dan seterusnya. Jadi dia mencari yang similar, terus dia dari kelompok. Jadi misalkan ini ada titik-titik coding ya. Ini ada titik-titik coding. Ya, titik-titik coding. Nah, teman, ada coding-coding yang mengerucut begini. Ada lagi coding di sini, yang mirip-mirip. Coding sini. Ada lagi coding di sini. Ada lagi coding di sini. Ada lagi coding di sini. Coding di sini. Ini coding di sini. Ada lagi coding di sini. Nah, topiknya beda-beda. Kemudian second coding dia mengerucut yang kedua. Oh, ini ada kelompok yang mirip nih. Ini ada kelompok yang mirip nih. Itu yang second coding. Jadi dia mengelompokkan critical link dari antara data collection, dari data coding yang pertama, sehingga menggambarkan kepada kategori. Kemudian yang terakhir dia mengerucut lagi menjadi teams. Di sini ada lagi teams yang lain. Di sini ada lagi teams yang lain. Nah, jadi dia ada 3 kali coding. First cycle coding, second cycle coding, dan seterusnya. Third cycle. So coding is not just labeling, it is linking. It leads you from the data to the idea. Jadi ada data nih, menimbulkan idea, dari idea kepada the greater idea yang ditimbulkan dari data tersebut. Greater idea sehingga timbullah yang ditimbulkan olehnya adalah teori. Nah, meaning of coding, a code is a word, kata, phrase, or sentence that represent the aspect of data atau esensi dari features of a data. Essence dari sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu menjadi sebuah code, ya. Dan kita memberikan label kepada code tersebut, label, ya, label. Contohnya ada quotes ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quotes. Yang 3 ini ternyata membentuk kategori. Yang 4 ini membentuk kategori, ya. Kemudian dari yang 2 ini membentuk teams. Ya, teams. Bisa saja ada lagi di sini yang dari yang lain, ada lagi di sini yang kategori yang lain. Bentuk lagi teams 2. Yang di sini bikin lagi teams 3. Dan ini tiga-tiganya membentuk kepada teori baru. Oleh karena itu muncullah ada 4P. Bahwasanya brand loyalty ditentukan dari 7P, yaitu ada product, price, promotion, place, ditambah lagi 3 lagi people, process, dan physical evidence, dan baru-baru ini tambah lagi partnership.
Jadi sekarang udah ada 8P yang mempengaruhi kepada pembelian. Berdasarkan 8P ini berdasarkan dari hasil qualitative research. Dan dia berkembang terus. Besok mungkin udah 10P, kita nggak tahu ya. We don't know. Nah, esensi dari coding dia reducing the data, tapi tidak kehilangan arti dari kata tersebut, data tersebut. Dia kehilangan data, dia mengurangi data, tetapi tidak mengurangi meaning of the data. Ada satu paragraf, didapat esensnya, jadi dia reducing the data, tapi merepresentasikan kepada data tersebut. Jadi dia labeling, memberi label yang sesuai dengan data tersebut. Kemudian coding ini dalam rangka kita meng-capture terhadap ideas atau isu. Apa sebetulnya isu yang dilemparkan? Ya. Dan memahami kepada fenomena yang terjadi, dan kita mendevelop construct, yaitu mendevelop construct itu adalah mendevelop kepada kategori dan themes. Apa yang menjadi kategori dan themes dari pembicaraan oleh para menteri, ya? Apa yang menjadi kategori dan themes, sehingga akhirnya kita bisa mendevelop teori terhadap pembicaraan tersebut. Oh, kalau gitu ini muncul lagi teori baru. Nah, jadi prosesnya dari coding, sorting kategori, themating, dan theorizing. Step-step di dalam coding, yaitu things to consider adalah researcher influence. Ya. Kita harus aware terhadap influence kita. Misalkan saya ada apa? Setiap orang memiliki profilnya masing-masing. Ada yang straight, ya, ada yang nakal, ada yang alim, dan lain sebagainya. Ya, ada yang cenderungannya ke kanan, ada cenderungannya ke kiri. Seorang researcher itu dia banyak sekali hal yang mempengaruhi kepada analisa data analisis, yaitu dari backgroundnya, pendidikannya apa, backgroundnya apa, itu akan mempengaruhi kepada sudut pandangnya dia di dalam melakukan analisa. Apa yang menjadi beliefs-nya dia, ya, apa yang menjadi interest-nya dia, apa menjadi paradigm secara filosofi. Ini akan mempengaruhi kepada kita menganalisa data. Sehingga kita harus aware kepada influence kita. You have to bracket, harus dirantai influence kita. Jangan sampai karena influence kita datanya jadi belok ke kiri, belok ke kanan. Karena kita drive ke kiri bisa drive ke kanan. Kita harus bisa neutral. Jadi kita harus bracket. Ibaratnya kalau bulan Ramadan, setan-setan di penjara, dirantai semua tuh setan. Ya, nggak boleh makan, ya, dirantai semua, nggak bisa gangguin. Nah, begitu juga ketika seorang researcher dia melakukan pre-coding stage analisa grounded theory, dia harus bracket dia punya influence, dirantai supaya tidak bias ke kiri atau bias ke kanan. Jadi Mbak Tisa itu dia tidak boleh berhaluan kiri atau haluan kanan, nggak boleh. Jadi dia harus bracket dia punya influence itu. Jadi untuk dia bisa netral melihat. Kemudian memoing, di mana kita documenting semua personal reflection. Ya, kita documenting bagaimana documenting your thought about apa yang terjadi di lapangan, ini orang gesturnya bagaimana, your interaction dengan partisipan, ya. Kita ada catatannya, ya. Ada memoing di sana. Ya, interaksinya bagaimana, sopan orangnya segala macam, ya. Kita observasi di lapangan. Dan your experience during the data collection process, dia bicara begini seperti tertekan tidak, atau dia bicara gini dia lost tidak, atau dia di dalam tekanan tidak. Ada observasi kita lihat, ya, yang dikoleksi. Atau dia dalam ketakutan dia bicara masalah itu. Kemudian data analysis phase-nya documenting your thought about that. Ya, documenting your quotes, kita documenting. Jadi relationship among quotes-nya seperti apa? Oh, dia topiknya dia ada coding ini, coding ini, coding ini. Ini cenderung ke kategori yang mana ya?
ini cenderung masuk ke tema yang mana ya. Jadi di tengah-tengah kita udah bisa melihat mana yang menjadi sebetulnya concern utama. Tema mana yang harus gua kejar. Karena ini banyak ke sana arahnya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lebih mengerucut untuk mengetahui apa menjadi focal point atau themes ya dalam masalah tersebut. Jadi tidak ada focal point yang sifatnya dia setara. No. Focal point itu pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Bagaimana kita menentukan? Di dalam grounded theory bisa kita tentukan dari jumlah frekuensi data. Jadi kayak misalkan tadi R yang dengan R, kita bisa menghitung focal point ini berapa kali muncul. Focal point A, focal point B, dan focal point C berapa kali dia muncul. Bisa juga menggunakan NVivo. Besok saya akan jelaskan kepada Anda ini menggunakan NVivo. Ya. Besok minggu depan kita akan bahas ini menggunakan NVivo. Nah, di dalam coding methods, di dalam first cycle methods ada 10 macam methods. Ada yang disebut dengan attribute coding, descriptive coding, emotion coding, evaluation coding, in vivo coding, magnitude coding, narrative coding, process coding, value coding, theming data. Jadi ini alternatives coding methods di dalam first cycle coding. Ya. After first cycle coding, kita melakukan relationship between codes. Jadi ini ada coding-codingnya. Kita kemudian melihat, oh ini ada relationship, ini ada coding yang dekat, ini coding yang dekat. Jadi mereka membentuk kepada kategori. Kemudian menghitung codes frekuensi. Oh, untuk yang kata-kata Mandalika, misalkan codingnya Mandalika misalkan, itu ada 50 frekuensinya. Kata-kata atau misalkan akreditasi 50, infrastruktur kampus 10, kemudian ada infrastruktur perpustakaan dan lain sebagainya. Kita mencek frekuensi dari codes, ya. Kemudian kita menemukan kategorinya, sehingga di dalam kategori ini muncullah total frekuensinya berapa. Total frekuensi dari masing-masing codes itu akan berkumpul di dalam kategori. Kemudian second cycle coding, kita mencari pattern coding, focus coding, axial coding, dan theoretical coding. Jadi banyak sekali ini coding alternatif ya, bukan harus dilakukan semua. Ini adalah alternatif coding di dalam menemukan teorinya nanti. Pattern coding, focus coding, axial coding, dan theoretical coding. Nah, apa yang dimaksud dengan attribute coding? Attribute coding adalah contoh seperti misalkan atribut Anda. Usia berapa, gendernya apa, pendidikannya apa. Itu disebut dengan attribute coding. Ya. Jadi atribut dari para si participants. Ya. Kemudian emotion coding. Oh, dia semangat nih, pesimis orangnya, denial, hopeless. Ya, jadi ada emotion coding yang dicatat juga dari pembicara, ya. Yaitu dia melakukan coding kepada sentimen atau feeling gitu ya, reaction. Walaupun sentimen ini juga bisa kita hitung di R berdasarkan kata-katanya dia. Jadi kalau dia kata-katanya ini cenderung sentimennya positif atau sentimennya negatif. Ya, jadi kita juga bisa di R menentukan sentimen positif atau sentimen negatif. Ya. Tetapi kalau di sini Anda coding berdasarkan Anda punya observasi. Kemudian Pak ya, dari silakan. Maaf Pak, mau nanya untuk sentimen positif ataupun negatif yang di ER tadi itu yang nentuin kita ya Pak? Yang nentuin bukan kita Pak, nanti ada diadu lagi dengan data yang lain.
untuk menghitung berapa yang positif, berapa yang negatif skornya. Jadi setiap kata itu ada skor positif atau skor negatif. Jadi nanti kita data yang lain itu adanya nanti di Kaggle. Jadi saya lihatin aja sedikit ya. Ini kan R-nya. Nanti data pendukungnya itu ada di www.kaggle.com. Nah, ini untuk dictionary yang R ya. Jadi ada datasetnya itu dia untuk taksonomi ya. Taksonomi apa namanya itu, saya lupa. Taksonomi. Ya ada taksonomi terkait data-data itu ya, atau sentimen analisis. Nah, ini juga di sini nanti ada sentimen analisis. Jadi sentimen analisis ini bisa menggunakan Python, bisa menggunakan R ya. Nanti kalau dengan Python itu dia nanti akan melihat datanya, itu dia akan menganalisa kepada jadi dia bisa Twitter Sentiment Analysis. Jadi kita bisa menggunakan Python, kita install functionnya, kita jalankan, terus kita tarik data Twitter, kemudian tarik data di Twitternya, download the data untuk di Twitter, datasetnya dapat, nanti kita bersihin datanya, kemudian kita bisa melihat tanggal, nomor ID sekian, IP address sekian, tanggal sekian, kemudian tweetnya apa, kemudian dari tweet itu kita bisa kalau bahasa Inggris dia sudah ada fungsinya ya. Jadi kita tinggal adu datanya dengan library yang melihat sentimennya dia positif atau negatif. Nah, ini adalah dataset label distribution, ini negatif, ini positif. Ya. Jadi kita bisa menghitung si partisipan itu dia positif atau negatif itu sentimennya berdasarkan kalimat yang dia sampaikan ya. Nah, jadi panjang ini. Nah, jadi nanti ujungnya kita melihat apakah dia positif atau negatif. Ada confusion matrix ya di situ untuk mengetahui apakah seorang itu dia cenderung positif atau negatif kepada isu. Berapa populasi yang positif, berapa populasi yang negatif. Di sini kita lihat yang positif itu 79%. Yang negatif itu 0,8, 0,7 terhadap total data ya. Jadi lebih banyak yang negatif nih melihat suatu isu gitu ya. Nah, jadi kita nanti ujungnya ada confusion matrix dari total populasi di Twitter, kita bisa melihat berapa yang negatif atau yang positif berdasarkan skor dari masing-masing kata ya. Kalau yang dalam bahasa Inggris sudah ada ininya Pak, library-nya. Kalau yang dalam bahasa Indonesia itu masih sedikit ya, masih terbatas, bukan sedikit, masih terbatas. Belum banyak orang yang serius untuk bermain di sini. Tadi siapa yang tanya ya? Damar, Pak. Oh, Pak Damar ya. Oke. Menjawab Pak Damar? Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Luar biasa ya Pak Damar ya, membuat saya buka begini-beginian ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi coding secara sentimen bisa ketahuan, ya, bisa ketahuan. Nggak mesti dilihat dari secara visual, secara kata-katanya kita udah tahu tadi sentimen atau enggak positif dari kata-katanya. Kemudian ada in vivo value coding berdasarkan value attitudes atau value, ya. Coding participant values, apa yang menjadi value dan beliefs-nya dia. Ya, ada yang dia anti diskriminasi atau pendidikan yang paling utama dan lain sebagainya, value codings.
Narrative codings, ya, coding participant stories, including their interaction with others, ya. Jadi untuk kita juga bisa naratif coding untuk melihat apa yang interaksi antara partisipan dengan lainnya. Descriptive codings, descriptive coding, ya, untuk melihat the environment dari si social environment dari si participants, ya. Kemudian evaluation coding, magnitude coding untuk melihat, oh saya senang sekali dengan produk itu, high magnitude. Saya sih biasa aja, oh moderate coding. Jadi kita bisa menghitung magnitude dari seseorang, apakah dia suka banget, suka aja, atau nggak suka gitu ya, atau biasa aja. Jadi kita bisa menggunakan magnitude coding. Kita bisa melihat intensitas dari kalimat tersebut, ya, untuk menunjukkan dia less or more interest. Kemudian proses coding, walking, cooking, checking email, itu kan proses coding. Dan theming the data, ya, using phrase or sentence to describe or capture the meaning of an aspect of a data. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi tema dari sebuah data, ya. Ability, misalkan ability to take care of their children, oh ini temanya, bagaimana bisa mereka merawat anaknya. Ability, oh saya kesulitan ini ujungnya adalah ability to pay the bill. Kenapa Anda nge-BO? Karena saya punya utang apartemen belum dibayar, utang beli mobil cicilan belum dibayar, pacar saya lagi nganggur, ya, sehingga saya nge-BO. Nah itu artinya dapat apa temanya, bahwasanya dia gagal bayar, gak sanggup bayar. Itu yang menjadi tema dari sebuah kasus. Kenapa Anda nge-BO? Panjang kan ceritanya kan, ini nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini. Artinya temanya apa? Ya nggak bisa bayar cicilan lah gitu ya, akhirnya nge-BO. Oke, nah itu baru first coding. After the first cycle coding, baru kita sorting untuk melihat reference. Reference. Apakah ada bagaimana kita mengkategoris kepada quotes dan generate themes based on relationship between the quotes. Oh dia, kenapa Anda masuk Universitas Bakri? Oh saya karena dari kantor minimal akreditasi A. Kemudian kemudian dosen harus yang sudah praktisi semua. Kemudian lulusan fasilitas yang dimiliki bagus, ya. Jadi lebih kita melihat, oh ini sepertinya lebih kepada misalkan kepada akreditasi. Nah, ada akreditasi, kategorinya adalah kategori akreditasi, ya. Bahwasanya dia bahwasanya dia sudah di level A, kemudian diakui oleh Ban PT, terus diakui oleh instansi di tempat dia bekerja, kemudian banyak publikasi di luar, artinya akreditasi. Jadi ada kategori akreditasi di sini dari coding tersebut. Nah, ada coding, ada kategori, ada teams. Nah, ada kategorinya dia harus diakui Ban PT, kemudian dia diakui oleh instansi, terus dia dalam kategori A, kemudian dia dapat sertifikasi dari mana-mana, dari India, dari Inggris, segala macam. Kategorinya adalah akreditasi. Baru satu kategori nih. Nah, kategori yang lain apa? Nah, seterusnya ya. Terus misalkan dia
fasilitasnya dia bagus, zoomnya dia bisa rame, nggak cuma minimal maksimal 100 gitu ya, ada breakout roomnya ya. Oh, artinya dari sisi fasilitas ya, perpustakaan, fasilitas sih apalagi. Nah, kemudian dari sisi harga tidak mahal, kemudian ada diskon, ada beasiswa, terus bebas uang pangkal. Oh, dari sisi cost, dari sisi biaya dari sisi promo atau diskon ya, ada kategori. Ada lagi dari sisi beasiswa, sehingga muncul lagi yang baru. Terus ada lagi bilang karena lokasinya dekat ya, terus bisa malam. Oh, jadi lokasi, kategorinya lokasi. Ada lagi waktu. Dari sini timbullah mencari, kita membuat teams. Apa ya teamsnya? Akreditasi, fasilitas, promosi, beasiswa, lokasi, waktu. Apa teamsnya? Kalau kita lihat akreditasi dan fasilitas ini bisa bergabung kepada kualitas pendidikan. Promo, beasiswa ini bisa ke arah biaya. Lokasi dan waktu bisa kepada delivery-nya dia. Bahwasanya delivery-nya dia bisa malam dan lokasinya dekat misalnya gitu. Jadi ada tema yang terbentuk, yaitu quality, cost, dan delivery. Dari coding membentuk kategori dan kemudian membentuk tim menjadi quality, cost, dan delivery. Ini adalah bagaimana kita melakukan categorizing kepada kategori. Bahwasanya masing-masing itu dia relationship antara akreditasi dan fasilitas. Ya. Atau dari ban PT, instansi, sertifikasi, dan lain-lain mengarah kepada akreditasi. Jadi kita bisa melihat menjadi ada ban PT, ada instansi, ada A, ada sertifikat. Ini adalah akreditasi. Occurrence. How does a group codes happen? Ya. Sequence. What does a group of code comes before after the other? Ya, jadi dia bisa melihat ini sebelum sesudah atau bagaimana. Kemudian frekuensi. Berapa total frekuensi dari akreditasi? Ada 15. 15 coding misalkan. 15 coding membentuk akreditasi. Ya. Kemudian underlying meaning across codes adalah essence. Jadi kita apa yang menjadi esensi dari sebuah codes? Is there an underlying meaning among group of codes? Nah, ada esensinya yang mirip nih. Ban PT, instansi, ya, sertifikat, award segala macam. Ada esensinya yang mengarah kepada akreditasi. Jadi kita mendapatkan essence di sana. Esensi dari kumpulan codes yang mengarah kepada satu focal point nomor 2, yaitu akreditasi. Nah, second cycle codings, yaitu kita boleh melihat apa yang menjadi pattern coding. Kita identifying apa yang menjadi trend, pattern, dan relationship. Ya. Dan memasang persona atau labeling kepada masing-masing kategori. Ya, bisa saja di kategori teams atau di kategori ataupun di teams. Sehingga kita bisa bikin labelnya adalah akreditasi. Di coding mungkin kata-katanya bisa panjang, bisa kalimat, tetapi kita harus bisa menjelaskan berupa label yang menjelaskan kepada kelompok coding tersebut yang dia terwakili, yaitu berada di dalam payung label akreditasi. Kemudian coding yang kedua yaitu focus coding. Identifying the most frequent. Mana yang paling tinggi frekuennya? Ya, looking for code frequencies, code relationships, dan central codes. Ya. Oh, ada central code di sini, tapi ini dekat sama dia. Nah, misalkan central code-nya nih udah ada bahas akreditasi. Yang ini membahas mengenai ban PT, kementerian, Dekdikbud. Nah, itu si central code itu bisa menjadi kategori. Central code bisa menjadi kategori. Karena dia menjadi titik tengah gitu ya, di mana mereka itu pada nempel ke dia semua kaitannya, sehingga terbentuklah kategori.
ya. Atau berdasarkan frekuensi. Mana kode-kode coding yang frekuensinya paling tinggi? Oh, ini yang frekuensi tertinggi. Ini yang rendah. Oh, artinya frekuensi yang tinggi ini menjadi kategori. Bisa begitu. Jadi berdasarkan frekuensi dari coding yang tertinggi. Yang similar ya, similar, tapi coding yang tertinggi siapa? Itu bisa jadi leads-nya dia sebagai kategori. Coding frekuensi. Itu menjadi central codes. Ya. Kemudian axial codes, identifying core kategori atau core phenomenon. Ya. Jadi examining the feature and dimension of category. Jadi kita bisa melihat dari topiknya tadi adalah ini, maka dia axial codingnya adalah kita bisa kita berusaha mengidentifikasi core kategorinya. Ternyata core-nya adalah akreditasi. Tapi itu tidak disampaikan di dalam coding. Tidak ada kata akreditasi, tapi mirip-mirip lah gitu ya. Dan kita temukan, oh ini mengarah kepada akreditasi sebagai axial coding. Kemudian theoretical or selective coding, connecting core category and related category to create a storyline. Ya. The narrative should explain the phenomenon. Ya, connecting core category. Nah, kemudian kita bisa connecting nih antara akreditasi dan fasilitas. Kita bisa connect the core category berdasarkan jaraknya dia yang dekat misalkan. Ya. Ini cenderung dekat nih antara akreditasi dan fasilitas. Karena fasilitas itu juga berada di dalam akreditasi kan. Nah, akhirnya terbentuklah satu tim yaitu kualitas. Nah, ini disebut dengan connecting kepada core kategori dan related kategori untuk membentuk storyline. Ada kualitas, ada biaya, dan ada delivery. Proses pembelajaran yang menjadi tema atau focal point dari kenapa mahasiswa memilih Universitas Bakri. Dari mana yang tertinggi? Mana yang paling berpengaruh? Bisa saja berdasarkan frekuensi. Oh, frekuensi quality berapa? 30. Ini berapa? 20. Ini berapa? 10. Berarti mahasiswa cenderung memilih karena quality. Karena frekuensinya paling banyak. Kalau kita menggunakan fokus coding di dalam menentukan tema yang paling berpengaruh kepada alasan mahasiswa untuk memilih program studi Magister Manajemen Universitas Bakri. So far so good? Araso? Araso, Pak. Pak Jerry, mohon maaf Pak, ini tadi saya baru cek chapter 14 yang Bapak share di Google Classroom ya Pak, ternyata berbeda Pak materinya Pak. Saya campur ya Pak, ada saya mix. Nanti saya kirimkan materi yang terakhir ya. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, karena saya dan beberapa rekan bentrok dengan kerjaan malam ini jadi kurang fokus kuliah Pak. Mohon maaf Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Kemudian, example of coding process. Jadi bagaimana Anda di dalam coding proses itu Anda memberikan label, ya, label kepada your research questions, ya. Contohnya mana ya? Contohnya. Oke, nanti contohnya. Jadi ada anchor codes, ya, anchor codes. Ini adalah example of coding prosesnya. Jadi nanti tadi sebenarnya proses sudah di sebelumnya ya. Kemudian coding ada dua macam. Ada yang menggunakan manual coding, ada yang menggunakan electronic coding. Manual coding pakai pulpen, pensil gitu ya, pakai Excel gitu ya, bisa. Ya. Jadi Anda verbatimnya Anda satu-satu. Nah, tapi kalau udah kalau Twitter udah 1000 gitu. Gimana Anda mau manual gitu ya? Twitter udah 1000 komen ya. Kacau kan? Nah, maka dibutuhkan electronic coding. Bisa menggunakan Python yang tadi, bisa menggunakan R, bisa menggunakan NVivo. Jadi, kalau yang tadi yang Python itu kita menggunakan electronic coding. Jadi kita memang coding kepada data Twitter untuk kita melihat sentimennya hari ini terkait mirip-mirip ya dengan R ya. Dia juga download begini ya.
Nah, tapi di situ ada kuncinya, yaitu ada API, ada API yang harus di-input. Nah, di sini ada API-nya nggak sini? Pasti dia sembunyiin, dia hide nih API-nya. Kalau dia buka, nanti orang bisa pakai API-nya dia gitu ya. Mana API-nya? Ya pasti nggak mungkin dia buka sini lah. Ada nggak API? API, ya nggak dia kasih. Jadi dia langsung sedot datanya aja. Yang itu dia simpen, dia hapus API-nya. Nah, kalau dia munculkan API-nya, saya bisa pakai gitu kan. Saya bisa download dengan API-nya dia. Misalkan dia yang berbayar misalkan. Data setahun, saya bisa download itu. Data setahun punyanya Pak Teddy Irawan. Facebooknya apa aja setahun ini gitu ya. Kalau API-nya yang super gitu ya. Punya API super. Nah, kemudian bisa menggunakan elektronik menggunakan R. Dan kemudian ada juga bisa menggunakan NVivo 12. Bentar ya. Saya buka NVivo 12. Sambil jalan. Agak lama itu. Oke, kemudian tadi masih mana ya? Nah, oke. Jadi ada electronic coding dan ada manual coding. Nah, untuk tugas Anda minggu depan, Anda mau pakai mana? Mau pakai manual coding atau electronic coding? Anda mau pakai mana? Manual coding atau electronic coding? Ini apa, NVivo ya? NVivo. Sudah dapat NVivo-nya? Belum. Saya belum, Pak. Beberapa sudah. Siapa yang sudah punya NVivo? Saya belum. Oke. Jadi diperjuangkan dulu ya. Di Tokopedia banyak kok itu. Terus terkait NVivo, minggu depan saya akan bahas detail. Tetapi dari sekarang Anda sudah mulai data collection artinya. Data collection untuk Anda mau pakai data apa gitu. Apakah Anda mau pakai data Twitter, Anda mau download, atau Anda mau pakai data web scraper. Jadi kalau web scraper dari Anda nanti pelajari ya, web scraper ya. Untuk bisa mendownload data dari website Tokopedia, website dari mana ya, dengan menggunakan web scraper. Jadi data bisa Anda tarik. Nanti bentuk datanya kayak begini. Data web scraper. Nah ini. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan web scraper kita bisa tarik datanya nanti. Ini adalah web scraper untuk Tokopedia. It was my preferred marketplace. Jadi saya cari yang bahasa Inggris ya, supaya ada sentimennya bisa ketahuan ya. Kemudian codingnya itu pakai codingannya. Oh enggak, itu web scraper itu kan cuma download data, ini cuma baca data langsung aja ya. Ini komentar Tokopedia. Nah ini kayak Tokopedia ini, dengan menggunakan web scraper kita bisa melihat apa sih yang jadi komentarnya gitu ya. Oke. Tapi Anda nggak mesti pakai R. Kalau ada nanti yang penting Anda dapat data dulu, nanti di NVivo nanti kita olah ya, NVivo minggu depan. Kalau yang mau pakai R juga boleh, yang mau pakai Python juga boleh. Jadi ada 3 sesi minggu depan dah. Kita bongkar pakai NVivo, cara ngebacanya pakai R dan pakai Python. Jadi kalau Anda yang mau pakai Python, siap-siap install RStudio. Python sekarang sudah bisa di RStudio. Jadi kita bisa pakai Python script di RStudio. Jadi Python script. Nih, Python script. Nah, jadi kita sudah bisa baca Python juga bisa di RStudio. Jadi R udah bisa baca Python. Jadi kalau Anda mau pakai Python bisa, mau pakai R bisa, mau pakai NVivo minggu depan bisa. Yang penting sekarang Anda sedot data dulu. Nanti tugas ini bukan berupa PowerPoint, tetapi berupa jurnal. Saya minta untuk bikin jurnal terhadap grounded teori tersebut. Jadi Anda dari data tersebut Anda bangun teori baru untuk dan reportingnya berupa jurnal ya, jurnal kualitatif. Nanti akan saya berikan templates-nya nanti untuk pembuatan jurnalnya.
Tapi sementara tugas Anda sementara adalah data collection. Ya, data collection. Anda sudah bisa melakukan menggunakan Excel. Kalau Anda menggunakan Excel juga sudah bisa sebetulnya. Konsepnya seperti tadi ya. Konsepnya seperti tadi yang saya sampaikan, tinggal dari coding, ya, dari coding, kategori, teams, nah, dengan data kecil ya. Jadi dari coding, pakai Excel, ya. Ini ada kalimat panjang gitu ya. Ini ada codingnya apa? Apa kategorinya? Apa teamsnya? Jadi nanti dengan data kecil bisa menggunakan Excel. Kalau yang data besar kita garap besok minggu depan pakai NVivo dan R. Kalau pakai Excel udah gampang lah ya. Oke. Kemudian memoing. Mau tanya Ya, silakan. Pak, data yang diambil itu data trending topik atau data sentimen pasar, market share, atau data penjualan tuh Pak? Gini, bisa saja dari data di Tokopedia, misalkan Google Play Store Tokopedia. Nah, itu biasanya ada ulasan ya. Nah, jadi ada Play Store, Google Play Store. Nah, ini Google Play Store. Jadi Anda pakai Google Play Store aja deh. Jadi di Google Play Store ini ada, nanti saya Anda pilih aja apps, kemudian ada misalkan Shopee, Tokopedia gitu ya, untuk ininya, untuk ulasannya ya. Nah, kalau di saya nggak muncul karena saya pakai akun saya yang lain nih yang pakai Tokopedia ya. Kalau pakai akun yang lain, Tokopedia-nya ada, nanti ketahuan tuh ulasannya apa aja. Kemudian Anda oh iya, Anda harus pakai web crawler, web scraper ya, web scraper. Tapi untuk dapat web scraper ini Anda harus, wah ini agak technical ini ya. Anda harus download dulu web scraper. Ya, Kayak yang Google Analytics gitu ya Pak? Bukan Bu, namanya itu web scraper. Google web scraper. Google web scraper. Data for SEO ya, bukan ya. Chrome. Ini dia. Web scraper Google. Nanti kita di web scraper. Nah, nanti ada ekstensi ya di sini ya. Anda nah, nanti saya sudah it adds in ya. Jadi saya sudah punya web scraper. Nah, kalau ini kan remove. Jadi artinya di Chrome saya sudah ada web scrapernya. Kemudian di Tokopedia ini nanti Anda di web scraper, Anda klik web scrapernya, kemudian Anda create sitemaps ya. Oke, nanti saya berikan detailnya ya. Nah, ini sitemapnya apa? Misalkan komentar, kemudian lowercase, komentar misalkan. Kemudian URL-nya ini, copy URL, create sitemap. Nah, nanti ada ini kan, add new selector. Nah, add new selector, Anda pilih ID-nya yang jadi kalau nanti ada banyak ID yang muncul nih. Misalkan komen-komen yang mana Anda klik di sini, komen yang mana gitu ya, ID-nya. Oke, type-nya text misalkan. Text. Kemudian dia ID-nya, selector ID-nya ini karena komennya nggak muncul, dia nggak bisa diklik ya. Nah, tinggal Anda save selector, kemudian nanti dia bisa langsung generate data Anda. Nanti saya akan berikan berikan cuplikan lah ya, cara untuk penarikan data di web scraper ya. Jadi Anda data ulasan di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, nanti Anda download untuk kita analisa minggu depan. Untuk analisa menggunakan NVivo, apa sebetulnya untuk melihat apa yang menjadi keresahan dari masyarakat terhadap produk tertentu, ya.
Atau alternatif kedua, kalau ini agak sulit ya, karena kita harus tarik data web scraper. Alternatif kedua adalah Anda di tempat Anda masing-masing. Jadi, oke, itu aja dah. Anda di tempat Anda masing-masing melakukan membuat Google Form untuk teman-teman sekantor Anda lah. Google Form untuk teman-teman sekantor Anda, kemudian terkait topik isu yang Anda mau teliti ya. Terkait topik isu yang Anda mau teliti. Kemudian Google Form itu Anda kumpulkan. Kemudian Anda bangun grounded teorinya. Misalkan, mengapa Anda memilih masuk Universitas Bakri? Itu udah contoh yang jelas ya. Jadi ada berapa coding yang muncul dari 10 orang yang Anda kirim Google Form, ya. Ada berapa kategori dan berapa teams, sehingga akan muncul apa tema yang muncul. Atau mengapa Anda memilih masuk ke perusahaan ini untuk anak baru, misalkan Anda mau tanya anak baru. Kenapa Anda pengen masuk TV One? Jadi kita bisa melihat codingnya apa saja, kategorinya apa saja. Oh, ternyata mapan itu segala macam, tenar segala macam ya. Sehingga apa menjadi tema di situ. Atau Anda mau tanya, kenapa Anda pengen jadi dokter? Nah, misalkan. Kita kan nggak tahu ya apa temanya ya. Kenapa orang pengen jadi dokter dalam masa COVID kayak begini? Kalau saya sih nggak mau jadi dokter dalam masa COVID gitu kan. Jadi dibebaskan dulu Kenapa ya, Pak? Kenapa Pak Rinto? Dibebaskan dulu ya Pak. Iya, dibebaskan kan, open kan. Satu pertanyaan saja. Ya, satu pertanyaan saja, tinggal mereka jawab. Nah, tapi jawabannya adalah deskriptif ya, atau Anda interview, Anda catat secara record, kemudian Anda pindahkan ke verbatim. Ya. Yang Anda interview minimal 10 orang lah. Ya, 10 orang. Dari 10 orang itu Anda kumpulkan narasinya. Narasinya Anda pindahkan ke verbatim. Nanti dipindahkannya masih ingat ya caranya gimana ya? Menggunakan Google Docs. Ya. Jadi langsung berarti Pak ya kalau pakai Google nggak Docs mesti Pak. Ibu aja rekam aja suaranya, atau Ibu rekam Zoom-nya, nanti Ibu setel ulang, nanti Google Docs dia kan langsung intelligent, dia langsung nulis apa semua kalimat yang diucapkan. Nah, kalau kita pakai smartphone atau laptop, Tinggal Ibu terus voice. saat kita tanya itu kan bisa pakai Google Doc langsung ya, Pak, bisa langsung juga, ke-save gitu bisa Pak. juga Bu, bisa juga. Kalau ini kan ibaratnya supaya terekam dulu ya, recording, voice note-nya Ibu rekam, kemudian ini kita voice typing, tinggal klik to speak ya. Selamat pagi. Ya kan, langsung muncul kan. Nah, ini pakai bahasa Inggris ya. Oke, jadi kalau kita pakai bahasa Inggris, kita tergantung setelan bahasanya di sini ya. Kita di sini Inggris atau bahasa Indonesia. Nih, di sini ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Oke. Mulai. Selamat pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. Ya, yes. Nah, gitu. Ya kan? Tercatat semua ya. Jadi, nah ini yang menjadi verbatim Bapak Ibu nanti. Ini yang menjadi verbatim untuk tugas Bapak Ibu. Jadi, apa yang menjadi concern Bapak Ibu, pertanyaan di kepala Bapak Ibu, kemudian tanyakan kepada 10 responden yang menurut Bapak Ibu kompeten, purposive sampling, kompeten untuk menjawab. Kemudian tanyakan pendapat mereka terhadap suatu fenomena yang Anda lihat terjadi. Kenapa Anda Tokopedia udah bocor datanya 70 juta, Anda masih tetap mau beli gitu ya. Ini kan ada aneh kan, data udah bocor tapi lu tetap juga belanja gitu kan. Kenapa? Jadi dia kan memberikan keterangan satu paragraf tuh. Jadi kayak ini nih kan. Kan satu paragraf panjang, ntar dia cerita aja, dengerin aja, catat aja, terus tanya lagi. Tanya lagi lebih dalam gitu ya. Oke, sehingga data ini yang kemudian kita mau tahu. Apa kira-kira coding yang terbentuk? Apa kira-kira kategori yang terbentuk? Apa kira-kira tema yang terbentuk? Sehingga Anda bisa menjawab, oh ternyata orang
belanja di Tokopedia walaupun data udah bocor 70 juta karena bla bla bla. Dan frekuensinya yang paling tinggi yang mana? Yang A, yang B, apa yang C? Dari frekuensi mana? Dari frekuensi kategori dan frekuensi dari coding. Di coding, total frekuensi kategori kan berdasarkan coding di bawahnya. Total frekuensi teams berdasarkan frekuensi dari codingnya. Jadi di tema ini, tema mana yang codingnya paling tinggi? Dan terbentuk, ingat ya, tidak boleh langsung teams. Jadi ada coding, kategori, dan teams. Dan tidak boleh hanya satu teams, minimal 3. Ya, saya tidak menyarankan. Jadi jangan satu teams yang terbentuk, minimal 3 lah gitu ya, 2 atau 3 lah. Kalau trading cuma satu teams kan nggak menarik. Ya, teamsnya cuma satu, nggak menarik dong, nggak ada alternatif dong, iya kan? Tidak ada yang kurang seru di situ. Kebayang Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu minggu depan? Pak, berarti kita nggak boleh mengarahkan audiens ya Pak ya. Cuman cukup bertanya satu pertanyaan, nanti mereka jawab apa. No. Ibu tetap bertanya, tapi bertanya itu kalau bertanya bukan pertanyaan yang berbeda. Tetap pertanyaan sama, tetapi lebih pertanyaannya sama, tapi kita misalnya kalau betul. mungkin jawabannya ada 1-2 orang itu kan sama, jadi kita nggak boleh mengatakan kenapa seperti itu gitu kan. Jadi Ibu bisa bertanya lebih dalam. Oh, kenapa pilihnya itu? Kenapa bukan yang ini? Ya, kenapa milih itu gitu kan? Misalnya, oh, saya gini. Oke, kenapa seperti itu? Oh ya, terus tanyakan minimal 5 why. Why? 5 kali. Untuk Ibu bisa mendapatkan apa sebenarnya menjadi why dia ya. Ada 5 why. Jadi dalam topik pertanyaan yang sama. Why. Nah, itu Ibu catat, Bapak Ibu catat, kemudian coding. Di coding pakai Excel juga bisa kan sebetulnya kan? Di coding kemudian dalam satu kalimat bisa saja ada banyak coding di situ. Bisa saja ada banyak coding. Ada juga baru nanti Bapak Ibu melihat relationship antar coding untuk membentuk kategori. Dan untuk membentuk grand theory berdasarkan tematik codingnya. Kebayang Bapak Ibu, Bu Ainun kebayang? Iya Pak. Oke, ini menarik. Pak Jerry, jadi besok itu tugasnya udah langsung membuat temanya ya Pak Jerry ya? Kita udah buat report temanya atau cuma besok tugasnya sudah cukup sampai verbatim, terus besok kita bareng-bareng untuk mencoba memformulasikannya dalam aplikasi Envivo itu, atau gimana Pak Jerry? Anda sudah presentasi menggunakan Excel dulu aja, kan datanya sedikit. Kita pakai Envivo kan kalau datanya ribuan nih, kayak atau pakai RStudio kan data ribuan. Kalau data sedikit pakai Excel kan udah cukup. Kenapa harus pakai bom nuklir untuk menghancurkan menembak sarang tikus kan? Nah, jadi kita sesuaikan juga dengan kebutuhan ya. Nah, nanti ada saatnya lagi nanti kita pakai Envivo untuk data Twitter. Nah, nanti akan lebih menarik ya. Data Twitter, data Facebook. Nah, kita nanti juga akan sebut datanya Mbak Tisa. Nanti kemudian kita bahas sama-sama profil Mbak Tisa gitu ya. Enggak ding, saya bercanda Mbak Tisa. Oh iya, terus besok itu tugasnya apakah harus related katakanlah dengan kaitan seperti jual beli online atau mungkin sesuatu yang berkaitan dengan bisnis atau apa aja bebas. Gitu, Pak. Bahkan bisa terkait finance, terkait human resource, bisa terkait merger, bisa terkait bisa terkait kesehatan, segala macam. Dan ingat, ini saya ingin Anda buat nanti menjadi jurnal. Ya, jurnal internasional, jurnal nasional ya. Kita nggak tahu kan? Tapi pastikan prosesnya dilakukan dengan benar. Ya, ada jurnal internasional, nanti saya akan coba bantu untuk bisa publikasi nih. Kalau ada tulisannya bagus, ya, saya coba bantu nanti untuk publikasi. Karena nanti autor keduanya saya, autor pertamanya Anda, ya. Autor pertama Anda, autor kedua saya. Nanti kita sama-sama coba. Ini bisa publikasi di Sinta kah? Bisa publikasi di Scopus, ya, disesuaikan dengan kemungkinan yang ada ya. Tergantung kualitas dari Anda punya jurnal ini nantinya. Kebayang, Tisa? Ya Pak.
Ya Pak. Oke. Makasih Oke, Pak. good. Yes. Pak, mau tanya Pak, seumpama tidak menggunakan tapi menggunakan Google apa? Yang Scraper. form itu Pak, form yang Excel tadi itu loh Pak. Yang pakai apa, Pak? Pakai Yang pakai pertanyaan tapi pakai Iya, Google Form, Google boleh Form. boleh dipakai. Ya, kalau Google Form Katakanlah kita sebar ke 10 responden, kita tanya apa yang menjadi Iya. Sebetulnya Google Form bisa saja, Pak, tetapi kalau Anda butuh validasi, butuh konfirmasi kan lebih repot, Pak. Iya kan? Ngulang lagi, nanya lagi. Mending ngobrol rekam kan, Zoom. Di Zoom direkam, record gitu kan. Kemudian atau Google Meet direkam, nanti pindahkan catatannya ke itu kan, tinggal sambil ngomong pun dia nyatet sendiri kan. Kebayang Pak Anas? Ya Pak, nanti saya bayangin Pak. Oke. Yes. Jadi mohon maaf Pak, ini banyak yang tanya ke saya Pak. Boleh diulang lagi Pak soal tugasnya Pak? Ada banyak yang belum memahami dari tadi Pak. Jadi tugasnya adalah Anda membuat grounded teori analisis di lingkungan Anda atau di circle of influence Anda. Misalkan terkait terhadap fenomena yang menarik di mata Anda. Ada fenomena apa? Ya. Kenapa MUI perlu dibubarkan? Nah, itu topik yang menarik kan? Kenapa MUI perlu dibubarkan? Bagaimana codingnya? Bagaimana kategorinya? Bagaimana teamsnya? Ya. Atau apa topik yang sekarang? Ya. Ya tanya Tisa lah, kira-kira topik menarik itu apa yang ada sekarang. Saya udah nggak lihat tadi acaranya apa hari ini yang menarik ya. Nah banyak ya. Nah Tisa bisa share ke teman-teman, ini ada topik banyak nih, siapa yang mau tuh. Nah Tapi kan lebih banyak ke politik ya Pak. nggak apa-apa, itu kan menarik, itu kan menarik juga ya kan. Tapi kan itu kan suatu fenomena kan. Nah ekonomi apa sekarang? UMP naik cuma 5%, 5.000 apa 5% ya? Apa 1%? 1,09%. 0,93 Mbak Tisa. 0,93. Oh 0,93 ya? Oh berarti infonya salah dong tadi. Pas ngobrol sama Kak SPI sih 1,09% Pak. Ada beberapa 0,93. Oh iya beda-beda tiap daerah beda-beda sih. Tiap provinsi beda-beda Pak. Tapi range-nya di 1%-an something. Ya. Dan mereka expect-nya 7 sampai. Nah, itu bisa dilihat nanti dari 3 perspektif kan, triangulasi lagi. Dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut budaya dan lain sebagainya kan. Dari orang yang Anda tanya ya, ada triangulasi data dari 3 sudut ilmu. Atau triangulasi data dari satu dari manajernya, satu lagi dari direkturnya. Atau satu lagi dari customer, satu lagi dari yang mana. Itu bisa saling men-trade off terhadap data. Jadi tidak bias ya. Jadi akan timbul suatu data yang mengapung secara lebih netral karena ada banyak sudut pandang yang masuk. Kalau hanya sudut pandangnya terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, kan tadi dia akan bias, ya akan dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan. Tetapi kalau berarti kalau untuk yang kasus tadi UMP itu berarti harus ada pihak yang pro dan pihak yang kontra. Ya, misalkan pertanyaannya adalah bagaimana implikasi dari UMP ini kepada keluarga Anda? Ya. Ada 10 tenaga kerja 10 orang, apa implementasinya? Yang ini codingnya apa? Oh, kesulitan bayar air, kesulitan bayar listrik, anak sekolah nggak bisa. Nah, ada berapa tema? Satu tema pendidikan yang paling bahaya mereka concern. Ternyata mereka khawatir kepada pendidikan anak mereka karena uang sekolah naik sedangkan mereka itu. Jadi ada ternyata arah pikirannya kepada pendidikan yang tinggi nih. Kita nggak tahu yang terjadi sebenarnya. Kemana arahnya kekhawatirannya para pekerja apabila gaji nggak naik, anaknya nggak lanjut sekolah. Itu yang menjadi frekuensi yang tertinggi. Nah itu juga menjadi satu perhatian. Oh ternyata ini loh sebetulnya yang harus kita perhatikan dari para pekerja ini, kekhawatiran pada anak atau dan lain sebagainya. Kekhawatiran tidak bisa bayar
bayar angsuran, ya angsuran motor kebanyakan. Oh, kebanyakan angsuran motor nih misalkan. Nah, pekerjanya ini jangan dari satu tempat, misalkan bisa juga dari PT A, PT B, PT C, PT D. Jadi saling dia trade off ya. Trade off kepada sudut pandang. Karena kalau hanya di sudut pandang jadi satu kelompok tertentu yang semuanya cuma jawabannya motor. Nah, jadi nggak dapat itu gambaran umum yang mewakili kepada masyarakat, kepada keseluruhan masyarakat. Karena hanya terwakili hanya satu kelompok. Ya. Pak, untuk mewakili kelompok itu berdasarkan jenis kelamin kah, berdasarkan ya bisa umur kah, atau triangulasi bisa berdasarkan kelamin, bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan gaji. Nah, yang gajinya rendah sama yang gajinya tinggi gimana nih? Jadi ada kelihatan ya. Tapi itu boleh dalam satu kelompok yang sama nggak? Maksudnya institusi yang sama? Sorry. Hanya kepada satu kelompok tertentu yang mewakili kelompoknya ya. Misalkan si satu institusi kan ada yang dia pegawai biasa, ada yang manajer, ada yang direktur. Nah kayak gitu. Tapi nggak masalah ya satu institusi ya Pak ya. Oke. Atau dari sisi sebelum, sesudah, sebelum, saat ini dan sesudah. Misalkan pertanyaannya apa pengaruh COVID sebelum, saat ini dan sesudah, misalkan gitu. Kalau sebelum ini kayak begini, saat ini pengaruh pada Anda gimana? Kira-kira gimana kalau sesudah COVID? Apa kira-kira pengaruhnya? Jadi Anda melihat pengaruh COVID saat ini, jadi Anda jurnalnya adalah pengaruh COVID sebelum, saat ini dan sesudah di industri kesehatan, atau di industri perhotelan, atau di industri apa. Jadi Anda mendapatkan pandangan dari Pak Teddy sebelum kayak begini nih, saat ini kayak begini nih, nggak ada ini, ke depan bisnisnya bakal ambruk. Nah, jadi ada 3 tema, ya 3 tema untuk masing-masing kondisi ya, sebelum, saat ini dan sesudah. Ada 3 tema tuh yang tarik menarik. Ya, jadi Anda bisa melihat secara lebih komprehensif. Tapi kalau begini harus tanya yang subject matter expert, purposif ya, purposive sampling yang betul-betul paham mengenai situasi perhotelan. Jadi ada grounded teori untuk masalah sebelum, saat ini dan sesudah COVID di industri perhotelan. Anda panggil kepada 5 orang subject matter expert, Anda bandingkan pemikiran mereka semua. Kebayang Bapak Ibu? Ya Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Maaf Pak, mau mempertegas aja Pak. Jadi minggu depan itu outputnya berupa Excel aja ya Pak ya? Berupa PowerPoint. Anda tampilkan deck Anda, PowerPoint Anda. Bagaimana hasil penelitian Anda seminggu ini? Apa grounded teori yang terbentuk? Ya. Apakah Anda hanya satu pertanyaan tetapi dibagi kepada 3 kondisi, sebelum, sesaat ini dan sesudah, atau bagaimana? Itu it's your call semuanya. Anda boleh bermain di sana. Ya. Untuk purposive samplingnya it's your call. Karena kita masih pemula ya. Anda bisa bermain di sana. Nggak harus. Jelas perlu responden ya Pak? Ya 5 cukup lah. 10 terlalu banyak. Kan kalau kita interview 5 orang cukup lah ya. Betul-betul subject matter expert gitu kan. Cukup 5 orang. Ya. Berarti ini ya Pak. Teknisnya itu bebas, tapi nanti outputnya itu PowerPoint aja berarti ya Pak ya? Ya PowerPoint dari sisi coding yang terbentuk, misalnya dari sisi paragrafnya, apa saja kalimatnya, Anda lihatin, ini kalimatnya si ini nih, kalimatnya sini ini nih. Kemudian apa yang menjadi coding, apa yang menjadi kategori, dan apa yang menjadi tema yang timbul. Oke, makasih Pak. Ya. Alright, cool. Kalau gitu kita lanjutkan post test.